dulu tuh. Ya, halo teman-teman dan Mi semua. Halo. Jadi selamat datang di video penginjilan kami. Ya. Jadi hari ini kita akan berdialog tentang iman, khususnya tentang keyakinan kita sebagai orang Kristen mengenai keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oke, langsung. Oke, jadi sebelum mulai, kami mau menegaskan bahwa tujuan video ini bukan untuk memaksa, menghakimi, atau menyinggung siapapun. Ya, kami hanya ingin berbagi iman kami sambil menghormati iman sahabat kami. Nah, dan saya juga merasa aman untuk berdialog karena Matthew selalu menghargai semua. Itu yang menurut saya penting dalam berdialog pada sore hari ini. Kami juga percaya kasih Kristus juga terlihat lewat cara kami menghargai Anda, bukan lewat memaksa Anda. Ya. Ya. Jadi yang pertama itu kita masuk ke bagian penjelasan inti keselamatan. Nah, dalam iman Kristen, keselamatan itu adalah inti ajarannya. Jadi, kami percaya bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi semua manusia dan karena kasih itu, Yesus pun datang ke dunia. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memberikan jalan keselamatan, hubungan dengan Allah yang dipulihkan. Ya, baik. Bagi kami, percaya pada Yesus dan menerima karyanya disalib menjadi jalan untuk masuk ke dalam keselamatan itu. Tapi kami sadar dalam menyampaikan iman tidak boleh menjadi pemaksaan. Itulah yang membedakan penginjilan dari tekanan. Penginjilan bagi kami adalah berbagi kabar baik, bukan untuk menuntut orang lain untuk mengikuti. Oke. Tiga yaitu kesaksian pribadi. Nah, kalau dari saya pribadi, saya pernah mengalami masa gelap. Nah, saya merasa sangat tidak berharga. Tapi saat saya berdoa, saya merasa Tuhan hadir mengangkat saya dan memberikan pengharapan pada saya. Nah, bagaimana kalau kamu, Man? Oh, kalau saya juga punya pengalaman. Dulu saya bergumul dengan rasa bersalah dan takut tidak cukup baik. Tapi ketika saya mulai membaca ajaran Yesus, saya pun menemukan bahwa Tuhan itu bisa menerima saya apa adanya. Nah, dialog seperti ini yang kami harapkan bukan untuk menentukan siapa yang paling benar, tapi juga untuk saling memahami. Nah, jadi kita akan menjelaskan etika penginjilan. Nah, jadi etika penginjilan yang kami pelajari itu yang pertama itu tepatnya itu tidak memaksa, dan yang kedua itu mendengarkan dengan empati, terus ketiga menghargai keyakinan orang lain, keempat menghindari debat yang merendahkan agama lain, terus dan kelima itu menunjukkan kasih dan karakter Kristus, bukan sekedar hanya argumen saja. Ya. Dan di sini juga kami ingin menunjukkan bahwa iman Kristen yang sejati itu meyakini Yesus sebagai jalan keselamatan kita. Tetapi cara kita menyampaikan itu harus penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi di sini kita sebagai orang Kristen itu sangat meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ya, untuk kita untuk bisa selamat. Satu-satunya jalan juga untuk kita pergi ke surga. Pokoknya semuanya itu melalui Yesus. Saya juga merasa bahwa pendekatan seperti ini membuat dialog terasa damai. Kita tidak menyerang atau memojokkan keyakinan orang lain. Justru lewat saling menghargai, kita semua ini bisa hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia saat ini, yang dimana yang kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki beragam agama ya. Memiliki beragam agama, tetapi kita tidak terpecah belah, melainkan kita
saling menghargai satu sama yang lain, walaupun sempat banyak kisah kejadian-kejadian yang uh, tentang agama, tetapi overall kita tidak uh, berpisah karena kita itu toleransi yang tinggi di Indonesia. Ya, terus saya juga ingin menambahkan bahwa kita sebagai orang Kristen harus saling tidak memaksa ya. Kita juga harus mendengarkan, kita harus menghargai, karena seperti yang dikatakan di sini kita harus menghargai. Lalu kita harus menghindari debat yang merendahkan. Justru debat yang merendahkan ini bisa memicu perkelahian dan juga bisa memicu yang namanya perpecahan antara bangsa. Seperti yang dikatakan di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Dan juga sila ke-1 itu ketuhanan yang maha besar. Jadi menurut saya kita sebagai orang Kristen yang percaya, kita tidak bisa menghasut orang lain dengan cara harus mengikuti agama kita, karena setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing. Kita juga harus seperti sila ketiga, harus bersatu, karena Indonesia itu adalah negara yang bisa dibilang tingkat toleransinya sangat tinggi, negara kesatuan, Republik Indonesia. Jadi di dalam negara ini kita harus belajar untuk saling menghargai setiap perbedaan agama-agama yang dimiliki orang lain, dan jangan sekali-kali kita menggunakan agama ini sebagai topik untuk dijadikan perkelahian atau perpecah belahan misalkan antar kampung, desa, atau bahkan kota, bahkan negara. Tidak bisa, karena seperti yang sudah dikatakan, itu dapat menunjukkan kasih dan karakter Kristus, bukan hanya sekedar argumen. Kita manusia yang tinggal di dalam Kristus, kita harus menunjukkan kasih dan karakter Kristus. Jika Kristus menunjukkan karakter menyayangi dan menghargai, maka kita juga harus melakukan hal tersebut ya. Karena itulah yang Yesus ajarkan untuk kita. Jadi kita harus saling mengasihi, saling menghargai orang lain, dan hindari perpecah belahan, karena kita tahu pasti bahwa Yesus tidak mau itu semua. Dan kami juga ingin menunjukkan bahwa iman Kristen itu sangat meyakini Yesus sebagai jalan keselamatan ya. Karena tidak ada jalan lain selain Yesus. Seperti yang dikatakan pada Alkitab ya, banyak di Alkitab, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kamu tahu ayat itu? Ya, jadi itu yang mungkin sangat baik sekali untuk kita pelajari. Sekali lagi, ini bukan untuk menghasut atau apa, tapi kita hanya menginjil seperti yang ditugaskan Sliver kepada kita, agar orang-orang yang beragama lain itu tahu bahwa di agama Kristen itu seperti ini, seperti itu, bahwa di agama Kristen itu Kristus satu-satunya jalan. Jadi di sini juga dikatakan kan tadi menghargai tidak memaksa. Ya, tidak memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain itu untuk masuk. Iya, masuk dengan Jadi kita. kami hanya menginjil saja. Kami hanya menginjil saja. Karena belum tentu juga jika dia masuk ke agama kita, mereka juga mau melaksanakannya dengan baik, apalagi dengan cara paksaan seperti ini. Kami hanya ingin memberitakan apa yang menurut kami, ya apa yang sudah kami pelajari di agama kita di Kristen ini, karena di agama kita itu Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kehidupan kita. Saya pernah mengalami masalah di mana kesusahan dengan tugas. Saya pun masuk ke kamar saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya meminta agar besok saat ujian berlangsung, kiranya Tuhan dapat membantu saya, dan puji Tuhannya itu saat ujian berlangsung di keesokan harinya, saya bisa menjawab soal-soalnya, dan ketika saya menerima hasilnya itu sangat memuaskan bagi saya. Dan mungkin ada juga kesaksian dari kamu. Kurang lebih sih sama sih. Kurang Saya lebih juga sama. kesusahan untuk membuat soal-soal gitu, terus saya berdoa, terus besoknya puji Tuhan bisa kasih jalan untuk saya agar bisa menjawab soal-soal tersebut dengan baik. Iya.
itu adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam ajaran Kristen dan juga terdapat di agama-agama yang lain, yaitu berdoa ya. Ya. Jadi kita harus selalu berdoa untuk meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa agar semuanya dimudahkan, dilancarkan. Dan Kristen ini memiliki doa Bapa Kami ya, doa Bapa Kami yang dimana doa Bapa Kami ini sangat berguna ya untuk seperti di gereja selesai kita doa syafaat, kita tutup dengan doa ini, karena doa ini salah satu simbol kekuatan untuk orang Kristen. Karena tanpa doa ini dan selanjutnya kita ya, jadi mungkin sebentar. Oh ya, jadi terima kasih atas kerjasamanya dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Ya. Oke.